is like you, Lord, in all the earth. Matchless love and beauty, endless worth. But nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Oh God, your presence is heaven to me. You're the treasure of my heart and of my soul. In my weakness, you are merciful. Redeemer of my past and present wrongs. Oh, holder of my future days to come. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh, God, your presence is heaven to me. There's nothing like your presence. Oh, your presence is heaven to me. So we're singing, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Nothing like your presence. So all my days on earth I will await the moment that I see you face to face. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Nothing in this world will satisfy. Oh, Jesus, Jesus, you're the cup that won't run dry. Yeah, yeah. Jesus, you're the cup that won't run dry. Yeah, your presence is heaven to me. Oh, your presence
Shalom semuanya, selamat pagi. Senang sekali kita boleh berkumpul bersama melalui Zoom online ini untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan saya percaya meskipun kita dalam masih ibadah secara online, hadirat Tuhan tetap mengalir di hati kita masing-masing dan dimanapun kita berada. Dan hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa dari Tangerang, yaitu Cinatali. Dan kiranya pelayanan beliau ini boleh memberkati kita semua yang hadir pada Zoom online pada hari ini. Sebelum kita masuk ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami masuk ke dalam hadirat-Mu dengan puji-pujian, dengan ucapan syukur bahwasannya Tuhan itu sangat baik di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk satu minggu ini, Tuhan masih kumpulkan kami bersama untuk boleh bersekutu bersama dengan Tuhan melalui Zoom online pada pagi hari ini. Dan biarlah Roh-Mu yang hadir ke dalam setiap hati kami masing-masing, dimanapun kami berada, dan biar ada damai, sukacita mengalir dalam kehidupan kami. Dan Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir, dan kami butuh Tuhan yang memberkati ibadah ini, sehingga ibadah ini boleh lancar karena penyertaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami siap menyembah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sorak-sorai dan puji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Jemaat siap untuk memuji Tuhan? Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Haleluya. Kita percaya bukan karena kuat dan gagah kita. Haleluya. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untuk-Mu. Mari kita puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, ku datang ya Tuhan, ku naikkan pujian, bersuka, bersorak karena kasih-Nya dalamku, dalamku dan hatiku pun berseru. Semua katakan, bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang terbaik untuk-Mu. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untuk-Mu. Ku datang ya Tuhan, ku naikkan pujian, bersuka, bersorak, hey, karena kasih-Nya dalamku, dalamku dan hatiku pun berseru. Lebih-lebih kita katakan, hey, bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untuk-Mu. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untuk-Mu. Sembah Dia.
kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untuk-Mu. Oh, Lebih lagi. bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untuk-Mu. Oh, Haleluya. Haleluya, haleluya. haleluya. Haleluya Tuhan. Saat kita masuk ke hadirat Tuhan, mari kita bawa setiap persembahan kita ke hadirat Tuhan, ke tempat kudus Tuhan. Dengan membawa setiap pujian kita, setiap penyembahan kita ke hadirat-Nya yang kudus. Haleluya. Kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita masuk dalam ruang kudus Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. oleh kuasa Darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari Tuhan, mari jemaat Tuhan, kita angkat pujian ini dari awal lagi. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oh, Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru
dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Bapa, kami menjadi ciptaan yang baru. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau masuk lebih lagi. Haleluya. Kiara labaya seta kara labaya rala labaya rala Mari jemaat Tuhan, kita lebih lagi menyembah Tuhan. Kita rasakan setiap hadirat Tuhan. Haleluya. Dia dekat, Dia datang. Haleluya. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Syukur bagimu ya Bapa. Haleluya. Kau amat baik. Tak henti-hentinya roh kami memuji-Mu ya Tuhan. Oleh karena Kau yang layak untuk disembah. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan
Ya, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita semua berdoa. Terima kasih Bapa, Yesus Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Tadi Tuhan kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segalanya ya Bapa. Terima kasih telah mengumpulkan kami semua berada di sini Tuhan. Terima kasih Bapa atas kesehatan yang Kau beri Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan sebagian dari sharing-Mu Tuhan untuk mengingatkan kami terus ya Bapa akan kasih-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan semua ini Tuhan dapat tertanam dalam hati kami. Biarlah atmosfer dan segala hal yang Engkau berkenan Tuhan ada di sini ya Bapak, dan biarlah yang jahat Tuhan tidak ada Tuhan, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami memulai sharing ini ya Bapak. Berkatilah hamba-Mu ini Bapak, biarlah hamba-Mu ada di belakang salib-Mu ya Bapak, sucikan dan kuduskan hamba, agar hamba-Mu ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih atas pujian dan penyembahannya, sungguh luar biasa. Dan sebentar, seperti tema pada hari ini, saya mau membagikan tentang fokus pada panggilan kita. Ya, fokus pada panggilan. Ya, kenapa tema ini yang saya diambil? Karena kebanyakan dari kita di kala pandemi sekarang ini, di kala corona sekarang ini, banyak yang sudah nggak fokus untuk menyelesaikan panggilan. Istilah kata sudah terdistrak sama apa masalah-masalah yang ada dalam yang terjadi saat ini. Jadi, next slide. Jadi, mari kita sama-sama mau membaca di 2 Timotius 1 ayat 9. Seperti biasa, ada yang mau membacakan? Firman Tuhan 2 Timotius 1 ayat 9, dialah yang menyelamatkan dialah yang menyelamat. Sana. Nah, oke. Ya. Bentar ya. Firmannya tadi 2 Timotius atau yang ini. Oke, saya ulang ya. Firman Tuhan 2 Timotius 1 ayat 9, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Amin. Amin. Ya, jadi dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Berarti bisa dikatakan setiap orang itu lahir, kita semua dilahirkan itu memiliki satu panggilan. Istilah kata kalau kita nonton gitu, satu misi ya. Kita punya satu misi ya. Jadi misi kita itu apa? Yaitu untuk menggenapi panggilan, untuk menyelesaikan panggilan kita gitu. Nah, misalnya satu dari tokoh di Alkitab, Yohanes Pembaptis. Ya, seperti kita tahu Yohanes Pembaptis itu dipanggil untuk suatu panggilan yaitu meluruskan jalan bagi Tuhan. Nah, yang kedua, kalau bisa dikatakan lagi Yohanes, sama-sama Yohanes, ya. Kalau Yohanes murid Kristus, dia dipanggil untuk berada di Pulau Patmos untuk menuliskan kitab Wahyu, ya. Jadi selama panggilan itu belum diselesaikan, selama panggilan kita belum digenapi, baik itu Yohanes maupun dia mau dibunuh, maupun kalau kita dengar sejarahnya mau baca di Alkitab mau digoreng, mau dibunuh, kayak dia nggak bakal mati. Kenapa? Karena panggilannya belum selesai. Ya, panggilannya belum selesai dan masih banyak lagi pahlawan-pahlawan, misalnya kalau kita katakan Gideon, yang lain-lain itu mereka semua ada dipanggil karena satu misi, ada dipanggil karena satu tugas gitu. Jadi pada hari ini Roh Kudus mau sama-sama ingetin kita, aku dan kita semua yang ada di sini bahwa diri kita masing-masing ini ada panggilan loh gitu. Ya, kita masing-masing ini ada panggilan. Maka dari itu bisa dikatakan diri kita masing-masing ini memiliki lahan. Ya, kita memiliki ladang masing-masing, ya. Tapi di sini dikatakan tapi iblis datang, iblis suka membuat kita nggak fokus sama lahan kita. Iblis suka membuat kita nggak fokus sama ladang kita, ya, sama panggilan kita. Next slide. Mari ada yang bacain lagi di Yohanes 10 ayat 10.
Yohanes Yohanes 10. Saya dulu, Feb. Gantian, Feb. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku, Yesus, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Amin. Ya, ya, iblis itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia hanya membuat segala sesuatu, membuat kita tuh nggak fokus sama ladang kita, nggak fokus sama panggilan kita ya. Jadi bisa dikatakan musuh daripada panggilan kita sendiri sebenarnya balik lagi ke kehendak kita sendiri, ke ego kita sendiri. Jadi di sini kenapa bisa ke situ tiba-tiba iblis tiba-tiba ke kehendak kita sendiri, ke ego kita sendiri. Jadi iblis itu suka mengacaukan pikiran kita, ya. Iblis itu suka mengacaukan fokus kita, gitu. Ya, jadi iblis mungkin dia nggak bisa menggagalkan rencana Tuhan, ya. Iblis itu nggak bisa menggagalkan rancangan Allah yang sudah ditaruh dalam hidup kita. Tapi ingat, ya, iblis itu bisa membuat kita seperti bangsa Israel, berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Itu. Iblis itu bisa membuat kita berputar-putar selama 40 tahun seperti bangsa Israel dan bisa membuat kita gagal untuk menyelesaikan panggilan kita yang sesungguhnya, gagal menyelesaikan misi kita. Itu iblis bisa. Maka dari itu iblis datang menghancurkan fokus kita untuk menyelesaikan panggilan dengan dia tahu bahwa kita memiliki kehendak kita sendiri dan dengan menggunakan ego kita. Itu. Maka dari itu Roh Kudus hari ini mau mengingatkan kita apa? Ya, next slide. Roh Kudus mau mengingatkan kita untuk ayo fokus pada ladang kita. Ya, ada di next slide. Fokus pada ladang kita. Jangan fokus kepada ladang orang lain. Itu yang pertama yang harus kita ingat pada hari ini. Fokus pada ladang kita, jangan fokus pada ladang orang lain. Ya, iblis tuh mau berusaha banget membuat kita mengerjakan panggilan kita itu menjadi suatu beban. Iblis suka banget membuat kita mengerjakan pelayanan kita atau pekerjaan kita menjadi suatu beban gitu. Tapi Roh Kudus di sini mau mengingatkan kita ya, untuk kita fokus kerjakan ladang kita, bukan fokus sama ladang orang lain. Ya. Next slide. Ya. Di next slide kali ini dikatakan ingat. Ya. Ini kenapa slide saya masih ada di sini ya? Nah, ini yang tadi next slide lagi. Nah, ingat di sini dikatakan akhir segala sesuatu lebih baik daripada awal segala sesuatu. Ya. Kita harus ingat ini bahwa iblis akan mencoba menggoda kita, iblis akan mencoba mengacaukan pikiran kita, membuat kita hilang fokus dengan cara apa? Dengan cara kita suka membanding-bandingkan, ya. Kita suka membanding-bandingkan pelayanan kita sama pelayanan orang lain, membuat kita suka membanding-bandingkan pekerjaan kita sama pekerjaan orang lain, baik ladang kita sama ladang orang lain, ya. Iblis suka mengganggu pikiran kita dari situ, ya. Sehingga kita sibuk sama ladang orang lain, ya. Dan malah kita memastikan orang lain itu melakukan tugasnya dengan baik, ya. Malah kita memastikan tuh orang lakuin tugasnya dengan baik gak gitu. Padahal sampai-sampai kita lupa memastikan diri kita sendiri, apakah kita sudah melakukan yang terbaik belum. Ya ada kita malah ngurusin ladang orang lain. Oh, ini dia begini. Ya. Maka dari itu ingat sekali lagi bahwa kita sendiri memiliki ladang masing-masing. Segala sesuatu yang dilahirkan ke dalam dunia ini memiliki satu panggilan, satu misi yang harus kita selesaikan. Itu sama dengan kita memiliki satu ladang, dan ladang itu masing-masing. Ya, kita memiliki kewajiban untuk menyelesaikan panggilan itu, gitu. Karena balik lagi, bukan awal yang dilihat, tapi akhir. Ya. Nah, di sini dikatakan kalau misalnya ada dari kita, ya mungkin contoh ada dari kita yang nggak bisa nyanyi, gitu ya. Mungkin nggak terlalu bisa bernyanyi gitulah, nyanyi lagu. Ya kita nggak perlu bandingkan sama pemimpin pujian di luar sana gitu, yang suaranya mungkin merdu-merdu gitu. Bagi kita suaranya merdu-merdu, tapi kita nggak bisa nyanyi. Kita nggak usah bandingkan diri kita sama pemimpin pujian di luar sana gitu. Ya.
Dan kalaupun kita nggak bisa, jangan sampai kita kayak ngecap diri kita sendiri gagal gitu. Jangan sampai kita ngecap diri kita sendiri, oh udahlah gue nggak berguna gitu. Gue nggak bisa kayak dia. Gue udah gagal, produk gagal ya. Nggak seperti itu gitu. Dan di sini dikatakan bahwa dia yang mungkin bernyanyi dengan bagus itu karena dia diperlengkapi gitu, diperlengkapi seperti itu, dia didesain untuk panggilan itu sama Tuhan. Jadi sedangkan kita juga ada diperlengkapi, kita juga ada didesain sesuatu dalam diri kita yang juga untuk tugas lain mungkin, tapi sama mulianya dengan tugas pemimpin pujian itu. Gitu. Jadi kalau kita ibarat kata ikan sama burung, ya jangan sampai kita itu seperti ikan yang mengira diri kita bodoh karena kita nggak bisa seperti burung terbang di udara. Gitu. Ya, dan kita bertanya kepada diri kita, kenapa saya nggak bisa terbang? Gitu. Kok burung bisa terbang, saya nggak bisa terbang gitu? Ya karena Tuhan akan berkata karena kamu diciptakan di air gitu. Ya, bukan di langit. Mungkin burung itu diciptakan di langit. Dia diperlengkapi dengan sayap. Nah, kamu di air, saya perlengkapi dengan insang gitu. Jadi kita nggak bisa berkata bahwa burung itu lebih baik daripada kita gitu. Kita nggak bisa berkata dia lebih baik sih, dia bisa terbang gitu segala macam. Enggak gitu. Hanya karena dia punya sayap dan kita nggak punya sayap, kita langsung menganggap diri kita gagal. Kita membanding-bandingkan diri kita sehingga kita nggak fokus dengan apa yang kita bisa dan kita kembangkan untuk memuliakan Tuhan juga. Ya. Nah, iblis akhir-akhir ini suka menekan anak-anak Tuhan terus di area ini. Gitu. Membuat kita nggak percaya diri, membuat kita bahkan iri, ya iri hati, membuka celah, ya sehingga kita merasa kita seolah-olah gagal. Karena apa? Karena kita terlalu fokus melihat panggilan orang lain. Ya, kita nggak fokus mengejar panggilan kita sendiri. Padahal di awal tadi sudah dikatakan bahwa kita, siapapun yang lahir dalam dunia ini itu memiliki tujuan, memiliki panggilannya masing-masing, memiliki ladangnya masing-masingnya. Jadi kita harus menyelesaikan panggilan itu. Kita harus fokus pada panggilan kita. Gitu. Seperti Yesus. Kalau Yesus kita sendiri tahu bahwa panggilannya itu adalah salib, ya. Dan lewat Petrus, seperti yang kita tahu, lewat Petrus hampir saja panggilan itu pun gagal. Tapi kan Yesus berkata kan, enyahlah iblis gitu. Pas Petrus ngomong kepada dia. Ya, jadi jadi lewat cerita ini kita pun tahu Roh Kudus mau ingetin bahwa iblis pun bisa pakai Petrus. Dengan kata lain, iblis pun bisa pakai teman rohani kita. Iblis pun bisa pakai teman dekat kita, bahkan hanya untuk menggagalkan panggilan kita. Maka dari itu, kenapa hal ini penting untuk kita semua diingatkan kembali bahwa kita harus fokus nih sama panggilan kita. Karena balik lagi, Tuhan tuh mau kita maksimal. Ya, Tuhan mau kita maksimal dengan kapasitas yang sudah dipercayakan Tuhan dalam diri kita. Tuhan mau kita maksimal. Kalau kita burung, kita terbanglah setinggi-tingginya seperti burung. Kalau kita ikan, kita berenanglah sedalam-dalamnya gitu. Ya. Dengan ini yang kedua, dengan Tuhan mau kita maksimal, itu balik lagi kita berbicara soal kedagingan, ya. Kita harus menanggalkan kedagingan kita. Untuk menyelesaikan panggilan, kita harus balik lagi, kita harus menanggalkan kedagingan kita. Bukan kita lagi, tapi melainkan Tuhan yang hidup dalam diri kita, ya. Di mana kita pun harus memperbaharui roh dan pikiran kita. Itu semua untuk apa? Untuk kita semua sama-sama mencapai kedewasaan rohani, ya. Kedewasaan roh, ya, dengan cara memperbaharui roh, kedewasaan berpikir dengan cara memperbaharui pikiran kita, ya. Itu semua penting. Kenapa? Karena firman Tuhan yang adalah kebenaran itu adalah salah satu makanan keras. Kalau kita pernah baca makanan keras dan susu, nah makanan keras itu cocoknya untuk orang dewasa dan susu cocoknya untuk anak-anak. Dan firman Tuhan itu adalah makanan keras, ya.
Karena firman Tuhan itu isinya apa? Kebenaran, nasihat, bahkan teguran, ya. Semuanya itu makanan keras. Dan kalau kita masih anak-anak, kita nggak bisa terima itu semua. Kita nggak bisa terima teguran Tuhan. Kita nggak bisa mengolah itu jadi nutrisi yang baik untuk kita gitu. Tapi kalau kita sudah dewasa, kita bisa mengolah itu semuanya menjadi hal yang positif untuk diri kita, ya. Dan kenapa kita harus dewasa? Karena firman Tuhan itu penting. Dan itu menjadi salah satu kunci kita untuk dapat menyelesaikan panggilan kita. Ya, karena kalau kita nggak baca firman Tuhan, kita nggak bisa ada hikmat, nggak bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan, gitu. Ya, maka dari itu kenapa kita harus dewasa rohani ya? Karena balik lagi, Tuhan mau kita maksimal. Tuhan nggak mau kita hanya berpikiran kasarnya dangkal, berpikiran kecil bahwa gue ini nggak bisa kayak burung. Udahlah, gue kayaknya produk gagal. Tuhan mungkin kalau istilah kata kita bikin lelucon, ya, mungkin ya kayak orang dulu bikin lelucon, anak pertama itu dibikinnya agak dikit ngasal, anak kedua agak dikit bagus, anak ketiga bagus banget gitu kan. Ya mungkin aja gue juga agak dikit produk gagal lah gitu. Gue nggak bisa kayak dia, atau gue nggak bisa kayak dia. Atau enggak, lebih parah lagi, kita menimbulkan iri hati. Ih, dia bisa banget kayak gini. Pada akhirnya kita bisa jadi semakin kesini ada juga yang timbulnya bukan merendah lagi, tapi merasa sombong. Wih, dia kayak ini diberkati, tapi kan hidupnya sebenarnya juga nggak gimana, jadi kayak kita ngurusin orang lain gitu. Padahal kita sendiri nggak melihat apa yang dalam diri kita, banyak hal yang masih kita harus introspeksi diri gitu. Tapi kita malah sibuk ngomentarin orang, sibuk membandingkan diri kita sama orang. Nah, Roh Kudus mau kita kenapa kita harus memiliki kedewasaan rohani, kedewasaan berpikir. Karena Roh Kudus nggak mau sampai nanti kita hanya menghabiskan waktu kita hanya untuk membanding-bandingkan kita sama orang lain, membanding-bandingkan pekerjaan kita, membanding-bandingkan pelayanan kita, yang membuat kita pada akhirnya membuka celah karena kita ada iri hati, karena kita ada sombong, karena kita ada hal-hal yang membuat kita terus fokus dengan orang lain. Itu membuat kita buka celah dan membuat kita jadi benar-benar ditolak gitu. Dari yang awalnya mungkin kita sebenarnya nggak kenapa-napa, tapi karena kita terlalu sibuk, pada akhirnya kita malah menghabis-habiskan waktu kita yang harusnya kita pakai dengan lebih bijaksana. Gitu. Jadi balik lagi ya, kalau kita mau menyelesaikan panggilan kita, berhentilah membanding-bandingkan. Fokus kerjakan ladang kita. Fokus kembali menyelesaikan ladang kita ya. Karena kalau kita fokus menyelesaikan panggilan kita, ya kita akan cepat untuk menyelesaikan panggilan itu. Kita akan cepat untuk dapat membangun orang lain juga, dan kita nggak membuang waktu untuk membandingkan lagi kepada orang-orang lain. Oh, dia begini enggak gitu ya. Karena apabila juga kita diciptakan memang untuk panggilan itu, percayalah Tuhan pasti akan memperlengkapi kita sedemikian rupa untuk panggilan itu. Jadi kita nggak perlu khawatir, nggak perlu kayak kita misalnya ada kan beberapa anak yang mungkin berkata, panggilan aku apa? Aku aja nggak tahu gitu kan. Kadang kita harus mencoba satu-satu. Jangan sampai kita maksudnya WL. Padahal mungkin kita banyak orang diberkati karena pelayanan kita. Tapi kita sendiri insecure karena melihat orang lain lebih hebat daripada kita. Padahal ya itu, kita juga dapat memberkati lewat pelayanan itu, tapi kita kebanyakan insecure. Nah, itu juga nggak bagus. Jangan sampai kita membanding-bandingkan diri, pada akhirnya kita sendiri yang hilang. Ya, maka dari itu lakukan bagian kita, jadilah dewasa. Dan sedikit saya mau membagikan ini, next slide. Ada next slide? Ada satu ayat lagi setahu saya. Nah, next slide di 2 Petrus 1 ayat 10 nih saya akan bacakan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ya.
Jadi sedikit sempat ada dengar sharing juga tadi pagi. Tadi pagi sempat gereja itu dengar sharing bahwa Saul dan Daud. Saul juga sempat ya awal-awal bisa dikatakan awal-awal kejatuhannya. Dia juga sempat iri dulu sama si Daud. Daud pas mereka mau kembali ke Yerusalem, mungkin pas mau kembali dan si Saul dipuji-puji sama gadis-gadis beribu-ribu dan Daud dipuji berlaksa-laksa. Itu mungkin kita ada baca di Alkitab. Itu awal mulanya dia menjadi sangat iri, ya. Dia berpikir, wah, timbul iri hati. Maka dari itu kenapa roh jahat bisa masuk, karena dia telah membuka celah yang membuat dirinya sendiri dan anaknya ditolak gitu. Pada akhirnya raja itu dapat si Daud. Maka dari itu mungkin ini hal yang sepele gitu, tapi bisa dikatakan ini hal yang besar apabila memang kita benar-benar melihat orang lain, kok orang lain kayak gini, gue kayak gini. Istilah kata kok orang lain diberkati, dapat secara luar biasa, kok gue begini-begini aja. Membuat kita semakin berpikir, wah jangan-jangan kita gagal, kita nggak layak dan sebagainya macam. Itu jangan berpikir seperti itu. Ya ini mungkin terlihat sepele, tapi sebagian besar orang seringkali tidak menceritakan hal itu karena memang cuma ada dalam hatinya. Tapi percayalah teman-teman, ini semua hal yang nggak baik. Kalau misalnya memang ada dalam hati kita, segeralah kita katakan dalam nama Yesus kita tolak gitu. Nggak seperti itu. Ya. Pada akhirnya Tuhan bukan melihat kemampuan kita, ya. Maksudnya Tuhan mau tuh kita mau dulu, kita mau melayani Tuhan bukan berdasarkan kemampuan kita. Karena Tuhan tuh mencari bukan apa yang orang luar lihat tuh sempurna, ya. Tapi karena lewat kekurangan kita lah kuasa Tuhan sempurna. Maka dari itu, bagi teman-teman yang mungkin sekarang ini sedang lemah atau lagi bingung apakah ini benar atau bagaimana, atau sedang ragu atau apa, ayo kembali lagi kita sama-sama melayani Tuhan. Ya, seperti itu. Ini sharingnya singkat, tapi kiranya sharing ini dapat memberkati teman-teman semua. Mari kita tutup dalam doa. Makasih Bapak Yesus Roh Kudus, terima kasih Tuhan atas hari ini, terima kasih atas sharing-Mu Tuhan, hamba-Mu ini telah selesai berbicara, kiranya sharing-Mu ini Tuhan dapat menjadi berkat, dapat menjadi suatu nasihat yang terus ada dalam hati kami, sehingga kami Tuhan tidak lagi fokus kepada ladang orang lain, tapi kami fokus pada panggilan kami Tuhan, kami fokus menyelesaikan panggilan kami Tuhan, apapun yang Engkau ingin kami lakukan, kami akan lakukan Tuhan yang terbaik untuk-Mu ya Bapak. Kami akan lakukan dengan maksimal dan kami akan terus Tuhan memperbaharui roh dan pikiran kami tiap hari Tuhan untuk kami semakin dewasa Tuhan dalam-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau melanjutkan acara kami. Ya Tuhan Yesus terus berkati. Terima kasih Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, selanjutnya kita akan berdoa syafaat. Kita masuk ke dalam doa syafaat. Bapak, terima kasih untuk firman yang sudah Tuhan bagikan pada setiap kami melalui hamba-Mu, Ibu Natalia. Dan kami juga berdoa Bapak untuk Ibu Natalia, Tuhan yang memberkati selalu kehidupannya, segala aspek kehidupannya Tuhan memberkati, baik dalam pekerjaan, semakin Tuhan berkati lebih lagi, dan semakin Tuhan tampakkan kepercayaan ataupun promosi di dalam setiap pekerjaan ataupun usahanya ya Bapak. Dan Tuhan memberkati juga masa mudanya Bella, semakin memberkati khususnya anak-anak muda, semakin banyak lagi anak-anak muda yang dibawa kepada Tuhan, sehingga melalui kehidupan Ibu Natali banyak anak-anak muda yang semakin cinta akan Tuhan lebih dalam lagi. Dan biarlah Tuhan juga memberkati juga keluarganya, biar ada damai sejahtera, kesehatan selalu Tuhan limpahkan, Tuhan juga yang menjauhkan mereka dari segala macam mara bahaya. Dan biarlah maupun dari segala virus-virus juga ya Bapak. Dan biarlah Tuhan selalu melingkupi keluarga ini, dan dimanapun mereka melangkah, Tuhan selalu sertai, dan Tuhan yang buat apapun yang
Ci Natalia beserta keluarga, Tuhan buat berhasil. Dan Tuhan juga memberkati juga gereja God Center ini. Tuhan yang selalu memberkati gereja ini, biarlah gereja ini menjadi wadah, menjadi tempat untuk jiwa-jiwa semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengenal akan Tuhan, dan juga semakin mengasihi akan Tuhan lebih dalam lagi. Dan biarlah gereja ini juga Tuhan yang sertai selalu, kiranya ke depannya Tuhan yang selalu membukakan jalan untuk setiap pergumulan yang dihadapi oleh gereja ini, dan kiranya ya Bapak, Tuhan juga yang mencukupkan segala sesuatunya untuk kebutuhan-kebutuhan untuk operasional gereja ini juga ya Bapak. Dan juga Tuhan yang memberkati setiap jemaat yang hadir khususnya pada hari ini ataupun jemaat yang belum bisa hadir. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami semua yang bekerja, Tuhan memberkati, yang usaha Tuhan memberkati, yang dalam masa studi Tuhan memberkati, ataupun anak-anak yang dalam masa pertumbuhan Tuhan juga yang memberkati Bapak. Dan dimanapun tiap jemaatmu berada, biarlah kami juga menjadi saksi, menjadi garam terang, dan biarlah melalui kehidupan kami, nama Tuhan saja yang dipermuliakan melalui kehidupan kami. Dan Tuhan memberkati juga Indonesia dari Sabang sampai Merauke, biarlah ada damai sejahtera Tuhan melimpah bagi negara Indonesia ini, ada sukacita, bahkan kasih Tuhan limpahkan kepada negara Indonesia ini. Biarlah kami semua rakyatnya yang ada di Indonesia ini hidup di dalam kasih satu sama lain tanpa memandang agama, suku, ras, ataupun yang lainnya Bapak. Dan Tuhan yang menyatukan setiap kami semua oleh karena kasih karena Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga yang memberkati setiap pemerintah, mulai dari presiden, wakil presiden, kementerian, bahkan juga kepala-kepala instansi sampai kepala daerah. Tuhan yang memberkati. Biarlah ada kekuatan, semangat, kesehatan Tuhan limpahkan kepada mereka, maupun juga kejujuran hati untuk melayani, dan juga Tuhan yang pakai mereka juga untuk menjadi saluran berkat bagi yang mereka layani ataupun yang mereka yang pimpin Bapak. Dan biarlah melalui mereka perpanjangan tangan juga Tuhan berkati, bukan selalu hikmat, sehingga setiap permasalahan yang demi permasalahan boleh diselesaikan oleh karena penyertaan Tuhan juga. Kami juga berdoa Bapak untuk konflik antara negara Rusia dan juga negara Ukraina. Kami berdoa biarlah Tuhan selalu ikut bercampur tangan sehingga ada jalan keluar bagi kedua pihak negara ini, sehingga permasalahan boleh selesai dan mereka boleh menjalankan aktivitas mereka kembali dengan keluarga mereka masing-masing dan bisa berkumpul dengan keluarga mereka masing-masing dengan penuh sukacita. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Alia. Amin. Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God, yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so. Haleluya. Puji Tuhan, saudara sekalian. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Terima kasih buat Ibu Natalia yang telah menabur benih firman Tuhan bagi kita. Biarlah lebih lagi ditambah-tambahkan dan diperluas wilayah dan patok-patok Ibu Natalia. Lebih banyak lagi jiwa-jiwa diberkati, termasuk kita pada saat ini diberkati, diingatkan kembali tentang panggilan kita. Ya. Saya tidak kasih tema, tapi tema ini langsung diberikan Ibu Natali. Ya,
Saya yakin beliau bergumul dan untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan kepada kita. Saat beliau tadi menyampaikan tentang panggilan ini, ya, saya tambahkan dikit 1 menit lah gitu. Saya diingatkan kembali pada kesaksian seorang misionaris yang mengalami kepahitan terhadap Tuhan. Ya, pernah saya sharing di grup, itu keluarga David Flood dan istrinya. Mereka diutus atau komitmen untuk melayani, menginjili ke daerah Afrika. Ternyata di sana dia ditolak sama orang sekampung dan mereka harus berada dalam rumah yang terbuat dari lumpur. Iya, nggak ada uang, nggak ada apa kalau kayak gitu. Mereka harus berjuang sendiri kan untuk menginjili. Ternyata begitu lama mereka menginjili hanya ada 1 anak kecil yang bertobat yang mereka layani. Itu pun mereka nggak tahu apakah benar dia tuh bertobat atau enggak. Dan akhirnya istrinya meninggal. Si Davidnya pundung sama Tuhan, kecewa, kepahitan. Udahlah, percuma melayani Tuhan gitu. Dia lari dari panggilannya, kembali ke kota, ke negaranya, ke Swedia. Waktu dia kembali, lari dari panggilannya, dia jadi mabuk-mabokan. Mabuk-mabokan. Nikah lagi sama adik dari istrinya. Berapa puluh tahun kemudian ada seorang penginjil besar yang telah memenangkan perkampungan yang mereka layani dan jemaatnya sampai dari ratusan sampai ribuan gitu, dan dia memimpin KKR sampai ke berbagai negara. Akhirnya ketahuan ternyata anak kecil ini adalah hasil dari pelayanan David dan istrinya. Nanti pada akhir cerita David diceritakan oleh anaknya bahwa penginjilan mereka itu nggak sia-sia. Jadi kadang kita ukur dengan kuantitas menurut matematika kita. Wah, cuma segini. Ternyata dia cuma menginjili 1 orang, tapi hasilnya luar biasa. Nggak jauh, Yesus juga hanya memuridkan 12 orang untuk murid utama. Itu pun gagal 1 orang. Tapi hasilnya luar biasa. Yang penting fokus kita pada panggilan kita. Gitu. Kadang orang kan pinginnya cepat-cepat wow gitu. Nah, ini saya diingatkan dari yang disampaikan Ibu Natali tadi. Oh ya benar, kisah dari David dan istrinya ini, mereka si Davidnya sempat kepahitan karena istrinya meninggal di sana karena kena penyakit malaria saat sudah melahirkan anaknya. Tapi dia pundung, dia kecewa, kepahitan sama Tuhan. Dia nggak sadar ternyata ada buah dari pelayanannya. Kampung yang mereka layani dimenangkan melalui anak kecil yang sabar mereka injili. Cuma 1 orang. Itu kadang kita mungkin merasa cuma segitu yang kita layani. Enggak seperti itu, saudara. Perhitungan Tuhan beda dengan perhitungan kita gitu. Kita percaya rancangan Tuhan dengan rancangan kita seperti tingginya langit dari bumi. Terima kasih buat hambanya Ibu Natali. Saudara sekalian, kami mengundang untuk hadir dalam worship center hari Rabu. Juga kita ada ibadah raya pada hari Minggu nanti yang akan dipimpin oleh Ketua Penginjil se-Jawa Barat, Ketua LPPBS, yaitu Evangelis Dr. Andes Anton Mokar MA dalam ibadah raya minggu depan. Baik, kita akan tutup ibadah raya kita pada saat ini. Mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu, juga kesehatanmu. Diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah engkau di luar, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah rahimmu bagi engkau yang merindukan keturunan, diberkatilah usahamu bagi engkau yang punya usaha, diberkatilah pekerjaanmu bagi engkau yang punya pekerjaan, diberkatilah sekolah atau studi atau kuliahmu bagi engkau yang sedang studi. Diberkatilah cita-cita pengharapan masa depanmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Thank you buat Ibu Natalia, Luri, Vela, Cilina, thank you Ci, Krisali, Kotantan, Ciela, Joel, Jenny, Jeffrey, Feli dan keluarga, Nathan dan keluarga, thank you.